Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Dokter Kita Bersama Kita Sehat. Langsung aja kita lanjutkan pembicaraan kita terkait dengan makanan apa aja yang bisa memenuhi kebutuhan zat besi di dalam tubuh kita. Boleh Bang Agung langsung dilanjutkan slide-nya. Baik, terima kasih. Oke. Ya, nah, makanan tadi kita masih dilanjut di makanan ya. Selain dari sayur-sayuran, daging sapi atau kambing. Nah, itu juga banyak kandungan dari tinggi zat besi. Nah, ini ya. Daging, hati, ini kerang, brokoli, tahu. Nah ini nggak susah ya untuk kita dapatkan di Bengkulu, apalagi kan bumi ini Bengkulu kayak akan hasil bumi ya, untuk hasil lautnya, hasil sayurannya. Jadi ini sangat mudah untuk didapatkan. Oke, lanjut lagi. Ini satu porsi daging, banyak penjelasannya juga, 100 mg mengandung 1 mg zat besi. Ikan laut, nah ini udah disampaikan oleh Dr. Wenti tadi bahwasannya yang protein hewani inilah yang paling banyak kandungan zat besi tadi. Jadi sebisa mungkin orang tua di rumah, untuk ibu-ibu yang ada di rumah pemirsa TVRI harus pintar mengolah makanan, walaupun anaknya nggak suka dalam bentuk itu, jadi kita bisa berinovasi, memberikan dalam bentuk sajiannya. Barangkali anaknya nggak suka dalam bentuk sajian seperti itu, dalam bentuk misalnya dari gambar atau diolah menjadi nugget, jadi jangan bentuk dalam utuh gitu. Oke, berarti itu pentingnya variasi pada MPASI ya Bang ya. Oke, ini untuk model makanannya ya. Selanjutnya kita ke pencegahannya. Oke, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang anemia. Nah, balik lagi ini pintar-pintar orang tua yang di rumah, apalagi kan sekarang udah canggihnya media sosial ya, canggihnya internet, canggihnya tentang pengetahuan. Jadi orang tua jangan khawatir seputar tentang anemia. Bukan hanya kami petugas kesehatan saja yang memberikan edukasi, ini bisa juga didapatkan di sosial media. Tapi kalau bisa jangan sampai mendapatkan berita yang hoax ya, dari sumber yang terpercaya. Oke, selanjutnya gizi dan jenis makanan yang mengandung kadar besi yang tinggi dan absorpsi yang lebih baik. Nah ini tadi salah satunya tadi pemenuhan kebutuhan protein hewani dan nabati tadi. Jadi harus ini dipenuhi sehingga anak-anak akan bisa terhindar dari penyakit anemia defisiensi besi tadi. Oke, selanjutnya kandungan besi dalam ASI lebih rendah dibandingkan dengan susu sapi. Namun penyerapan ASI-nya lebih tinggi. Nah ini apalagi orang tua di rumah, pemenuhan ASI ini sangatlah penting. Dikategorikan dengan pemenuhan ASI, salah satu ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan itu memang anaknya fokus saja diberikan ASI gitu, karena kan ASI ini banyak kandungan zat besi juga. Tapi apa boleh buat kalau memang anaknya misalnya nggak suka, sebenarnya bukan nggak suka, atau ini faktor yang penyebabnya orang tuanya mungkin barangkalinya ASI sedikit, jadi bisa ada faktor lain mungkin. Sebenarnya dokter juga bisa menyarankan bisa mengkonsumsi susu formula, walaupun memang kita petugas kesehatan ini harus menyarankan tetap harus mengkonsumsi ASI ya dok ya. Jadi jangan sampai mengarah ke konsumsi yang lain. Tapi apa boleh buat kalau memang nggak ada, dokter juga memberikan yang alternatif yang lain gitu. Oke, selanjutnya suplementasi zat besi. Salah satunya yang tadi yang kayak akan zat besi, tablet Fe, tablet tambah darah untuk yang anak remaja. Oke. Nah, selesai. Oke, ternyata udah sampai akhir ya dok ya. Udah sampai akhir ya dok. Mungkin sih pengen bertanya sedikit nih ke dokter Wenti terkait dengan kasus nih dok terakhir nih. Kalau misalnya kasus di anemia ini pernah nggak dok? Orang datang ke puskesmas kasusnya udah berat banget, ternyata udah anemia yang berat dok. Oke, pernah ya. Jadi pernah saya menemukan kasus yang udah pucat sekali. Pas kita cek HB-nya ternyata memang ya HB-nya udah di bawah 10 ya, udah di bawah 10. Jadi kalau sudah ke sana dan kita lihat range HB-nya juga, maka kita biasanya akan melakukan rujukan ke vaskes tingkat lanjut.
Oke, berarti ada kesulitan nggak sih dok sebenarnya untuk mendiagnosis atau memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya di puskesmas terkait dengan anemia defisiensi besi? Oke, kalau kesulitan mungkin di screening awal ya, karena pasien itu kan nggak datang ya. Biasanya kalau untuk edukasi kita gampang sekali, di posyandu bisa ya, di mana-mana juga bisa ya, pasien-pasien berobat bisa kita langsung edukasi. Tapi itu tadi nggak ketahuannya karena tadi tidak ada screening awalnya. Oke, berarti memang puskesmas ini sangat berperan penting pada screening awal, deteksi dini dan juga pencegahan ya dok. Kalau misalnya dari Bang Agung nih, mungkin bisa diceritakan nih Bang, kalau misalnya untuk pemberian obat, apa sih tantangan terbesar yang mungkin dilalui, edukasi yang harus diberikan kepada orang tua atau kepada remaja yang mungkin berat banget nih untuk minum obat tablet tambah darah? Oke, baik. Ini pertanyaan bagus. Kita temukan memang saya sendiri yang menemukan pada saat kami kegiatan ke sekolah. Ini memang anaknya, kata si anaknya bahwasanya dia memang susah untuk menelan obat katanya. Ya, setiap diberikan obat, baik itu vitamin, memang dia nggak bisa konsumsi obat. Jadi dia berinisiatif bahwasannya kalau bisa katanya ini diberikan berbarengan dengan makanan yang lain. Saya biasanya diberikan pisang. Padahal dari dokternya juga menyarankan bahwasanya meminum obat dengan barengan pisang itu kurang bagus ya dok ya. Nah, jadi kita memberikan alternatif bahwasannya berbarengan dengan makanan yang di luar pisang. Misalnya dia harus misalnya pakai nasi sedikit atau itu baru anak tersebut baru bisa minum obat. Oke, berarti banyak banget kejadian-kejadian kayak gitu ya Bang, yang nggak terduga ternyata. Banyak banget alasan untuk nggak minum obat atau kayak mereka ada aja alasan yang dicari untuk nggak minum obat, padahal itu untuk pencegahan mereka sendiri. Mungkin boleh dari dokter terkait dengan anemia defisiensi besi pada anak, pesan singkat untuk masyarakat dan juga pemirsa dokter kita di rumah. Oke, jadi untuk masyarakat, terutama pemirsa dokter kita, terutama ibu-ibu muda, mungkin orang tua muda, jangan pernah sungkan untuk datang ke Paskes terdekat kalau ada keluhan-keluhan tadi, dan juga harus aware tentang kondisi anaknya, karena tadi gejala anemia itu sangat banyak dan kadang kita sering sepele atau tidak terduga bahwa ternyata anaknya sudah mengarah ke anemia. Oke, kalau dari Bang Agung sendiri nih, boleh Bang berikan pesan singkat? Baik, yang pastinya untuk pemirsa TVRI di rumah, terkhusus ibu-ibu tadi ya, ibu-ibu muda, lebih aware lagi deh. Ini karena penyakit ini bukan penyakit yang sepele, ini juga penyakit yang memang harus cepat ditangani. Jadi kalau memang ada mengarah ke pemeriksaan umumnya tadi, PEMPISnya tadi, ada beberapa faktor yang memang menyebabkan anak tersebut udah dikategorikan penyakit anemia, segeralah datang ke fasilitas kesehatan. Terutama kita di puskesmas selalu siap menerima pasien apapun itu. Jadi apalagi pasien tersebut adalah memang termasuk wilayah kerja puskesmas kita gitu. Semuanya kita layani. Oke, baik. Tentunya pemirsa, kita nggak boleh lengah lagi, khususnya para ibu-ibu udah mendapatkan pengetahuan khususnya hari ini terkait dengan anemia defisiensi besi dari bayi sampai ke anak-anak. Kita harus aware terhadap gejala dan juga penyebab apa aja yang bisa menyebabkan anemia defisiensi besi. Baik pemirsa, usai sudah pembicaraan kita pada pagi hari ini, saya Syifa Nabila mohon undur diri. Sampai jumpa di dokter kita selanjutnya. Bersama kita sehat.